Halo Halo Sumatera Sumatera Utara, Utara. selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Selasa 10 Oktober 2023. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Dan saya Anissa Redi. Seperti biasa pemirsa, tim redaksi kami telah menghimpun sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, Satres Narkoba Polres Labuhan Batu melakukan penggerebekan dengan mengamankan seorang tersangka yang merupakan pengedar sabu kemarin sore. Tersangka Febriansa alias Ferry, 32 tahun, warga Jalan Padang Bulan, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Labuhan Batu, tidak berkutik saat petugas dari Kepolisian Satres Narkoba Polres Labuhan Batu meringkus tersangka dengan mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu dari tangan tersangka. Petugas kepolisian didampingi Kepling setempat melakukan penggeledahan di rumah tersangka untuk mencari sejumlah barang bukti narkoba. Polisi mengamankan barang bukti sabu seberat 1,85 gram dari tangan tersangka beserta plastik klip. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, polisi langsung membawa tersangka beserta barang bukti narkoba ke Mapores Labuhan Batu. Sementara itu pemirsa, bullying atau sifat mengolok-olok saat ini sudah sering terjadi, terutama di lingkungan sekolah. Untuk mengantisipasi dan mencegah tersebut, pemerintahan Kota Binjai melalui Dinas Pendidikan melakukan roadshow ke seluruh SMP dan SD yang ada di Kota Binjai untuk memberikan pemahaman efek dari bullying tersebut. Bullying merupakan tindakan tercela yang biasa dilakukan oleh seseorang yang merasa memiliki kemampuan lebih. Akibat dari maraknya penggunaan handphone seluler yang tanpa batas dan jejaring sosial tanpa adanya penyaringan, tindakan bullying ini merasa sudah biasa dilakukan dan hanya candaan belaka. Sementara efek dari bullying ini bisa berakibat fatal bagi anak-anak yang merasa memiliki kekurangan dari efek tersebut, bisa mengakibatkan stres dan juga depresi. Salah satu efek yang sangat buruk terjadinya tindakan kekerasan dan perkelahian di sekolah akibat saling ejek hingga menjalani proses hukum. Tindakan bullying ini tidak saja dilakukan para senior, sesama siswa bahkan guru terhadap siswa yang biasa dilakukan di lingkungan sekolah. Menyikapi hal tersebut, Dinas Pendidikan Kota Binjai mulai melakukan gerakan dengan menggelar workshop pencegahan perundungan bullying di lingkungan SMP dan SD yang ada di Kota Binjai. Workshop ini nantinya diharapkan mampu menurunkan dan menghilangkan tindakan bullying di lingkungan sekolah, sehingga para generasi muda bisa tumbuh dan berkembang tanpa stres dan juga depresi. Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai, Edi Mulia, mengatakan kegiatan roadshow pencegahan perundungan bullying terhadap anak ini akan dilakukan di seluruh sekolah yang ada di Kota Binjai, sekaligus menjawab tantangan benahi dan evaluasi sektor pendidikan di Kota Binjai. Untuk beberapa bulan ke depan kami sudah akan melaksanakan roadshow. Hari ini kita mulai roadshow ke sekolah-sekolah. Jadi sekolah akan menghadirkan guru supaya guru ini juga paham apa itu bullying. Tindakan seperti apa yang dinamakan bullying yang akan dilakukan oleh anak-anak. Harapan kita juga dengan ada kegiatan ini, semua sekolah yang ada di Kota Binjai ini bisalah menjaga ataupun menghindari yang namanya bullying di setiap sekolah. Para peternak kambing Etawa di Kabupaten Deli Serdang mengharapkan bimbingan dan arahan dari Dinas Pertanian bidang peternakan Kabupaten Deli Serdang yang selama ini belum pernah dirasakan oleh peternak. Kebutuhan akan konsumsi protein hewani yang semakin meningkat mengakibatkan permintaan penyediaan bahan pangan sumber protein asal hewan juga meningkat. Hal ini disadari sepenuhnya oleh para peternak di Kabupaten Deli Serdang, khususnya di Kecamatan Batangkuis. Seperti yang diungkapkan salah seorang peternak kambing Etawa, Suwantono, mengatakan sudah 12 tahun ia beternak kambing Etawa, namun belum pernah sekalipun Dinas Pertanian bidang peternakan turun melihat ternaknya. Ternak kambing Suwantono ada 3 jenis, yaitu Etawa, Jawa Randu, dan jenis Sapera. Ada 30 ekor kambing yang dipelihara dan 25 ekornya betina untuk diperah dan dijual susunya.
Suwantono berharap Dinas Pertanian agar dapat membimbing serta memberikan bantuan kepada para peternak di Kecamatan Batangkuis karena selama ini penghasilan dari memerah susu kambing tidak maksimal dan pemasarannya juga hanya sebatas lingkungan Desa Bakaran Batu saja. Jika Dinas Pertanian bidang peternakan turun dan memberikan bimbingan, maka hasil peternak mereka akan lebih meningkat. Nah, kami banyak peternak di Desa Bakaran Batu sama Batangkuis, banyak peternak kambing, tapi ya belum ada pergerakan bantuan dari pemerintah. Jadi ya inilah ternaknya jadinya nggak bisa banyak-banyak kali gitu. Kalau memang pemerintah bisa melestarikan peternak-peternak kecil, mengembangkan, kan bisa rakyat Indonesia kan bisa sukses, bisa maju. Menurut para peternak, untuk harga jual susu kambing saat ini meningkat. Namun untuk lebih meningkatkan produksi susunya, peternak mengharapkan bimbingan dan arahan dari pemerintah kabupaten melalui Dinas Pertanian bidang peternakan. Pemirsa, dalam memerangi narkoba dan juga judi di tingkat pelajar di Mandailing Natal, Kantor Cabang Pendidikan Wilayah 11 gandeng OSIS untuk ikut berperan dalam pengawasan penggunaan narkoba dan judi di lingkungan sekolah. Sosialisasi ini digalakan berdasarkan himbauan dari Gubernur Sumatera Utara. Wilayah Sumatera Utara sudah memasuki krisis narkoba dan judi online, khususnya di wilayah Kabupaten Mandailing Natal, salah satu daerah yang tinggi dalam peredaran narkoba golongan 1 jenis ganja. Melalui program latihan dasar kepemimpinan tingkat OSIS di wilayah Kecamatan Panyabungan, Kantor Cabang Pendidikan Wilayah 11 menggandeng OSIS setiap sekolah tingkat sekolah menengah atas dan juga sederajat untuk ikut mengawasi peredaran narkoba dan judi di lingkungan sekolah. Melalui perencanaan ini, seluruh sekolah di Mandailing Natal bisa menjadi sekolah menuju bersih dari narkoba dan judi online. Itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap aktivitas, mulai dari guru-guru, pendidikan anti narkoba kita integrasikan, kita harapkan guru mengintegrasikan ke dalam pembelajaran, semua mata pelajaran. Hari ini kita ada momentum pelatihan dasar kepemimpinan OSIS untuk pelajar-pelajar di SMA Kecamatan Penyebungan, Pak, ya, bukan hanya. Jadi ini kita ambil momentum ini untuk mencanangkan menuju sekolah bersih narkoba, sekolah bersinar. Seperti di Sekolah Menengah Atas Plus 2 Panyabungan, pihak sekolah telah menerbitkan aturan bagi siswa dan juga membentuk satgas dalam pengawasan narkoba dan judi. Sementara siswa juga dibatasi membawa handphone ke sekolah yang bertujuan untuk menjaga kedisiplinan para siswa. Diketahui handphone salah satu alat untuk berkomunikasi, mudah menjadi ajang komunikasi melakukan transaksi narkoba dan juga judi online. Kita sangat intens sekali terkait dengan narkoba dan judi online. Ini sebenarnya kan latihan dasar kepemimpinan. Harapannya teman-teman adik-adik ini, anak-anak kita yang dilatih ini menjadi duta anti narkoba, duta judi online, kan gitu kan. Supaya bisa menularkan ke kawan-kawannya biar membentengi diri, membatasi diri terhadap narkoba dan judi online. Sejumlah warga menghadang truk yang melintas di Jalan C Blumai, Desa Dalu 10A, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang. Karena jalan yang baru diaspal dilintasi truk-truk besar yang melebihi kapasitas jalan. Akibat aksi pemblokiran jalan, terjadi kericuhan di perbatasan Desa Dalu 10A dan Desa Dagang Kelambir. Salah seorang warga yang menggelar aksi bersih tegang dengan pihak perusahaan karena meminta truk yang diberhentikan bisa tetap melintas. Dalam aksi kedua yang dilakukan masyarakat ini, pihak kepolisian tidak mampu untuk mencegahnya hingga mengakibatkan antrian kendaraan mengular hingga beberapa meter. Jalan C Blumai ini merupakan jalan penghubung desa yang sebelumnya telah dipasang rambu-rambu kelas jalan oleh Dinas Perhubungan yang menunjukkan jalan ini hanya boleh dilintasi kendaraan dengan sumbu terberat 8 ton. Namun hingga saat ini terjadi pro dan kontra untuk penegakan hukum bagi kendaraan angkutan barang yang melintas. Jika hukum ditegakkan, terdampak bagi perusahaan yang ada di dalamnya. Namun jika tidak ditegakkan, jalan akan cepat rusak dan masyarakat akan terdampak dengan banyaknya debu serta kerap terjadi kecelakaan.
Kepala Desa Dalu 10A, Sugianto, mengatakan sejumlah pimpinan perusahaan yang ada di desa tersebut dikumpulkan untuk bertemu warga dan mendengar apa yang menjadi keluhan warga. Tadi mendapatkan suatu kesepakatan, ada beberapa kesepakatan yang sudah dituangkan dan sudah dimasukkan dalam notulen rapat, sehingga nanti beberapa hari ke depan kita akan melakukan pertemuan kembali untuk menyikapi daripada kemauan ataupun aspirasi sebagian masyarakat kita, sehingga apa-apa yang menjadi keluhan masyarakat kita tentang masalah kondisi jalan yang ada di desa kita ini nanti bisa terpenuhi sesuai harapan kita bersama. Pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Deli Serdang saat ini didukung dengan infrastruktur jalan yang benar memadai sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Sementara itu pemirsa, pemerintah terus mengatasi kenaikan harga beras melalui fasilitasi akses masyarakat untuk memperoleh pendistribusian beras medium dari pihak Bulog dengan harga yang terjangkau. Khusus di wilayah Kota Gunung Sitoli telah dilaksanakan program Gerakan Pangan Murah, yakni sarana memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan akses pemenuhan kebutuhan beras distribusi dari Bulog dengan harga yang terjangkau. Gerakan Pangan Murah ini sebagaimana di daerah lainnya di Indonesia sepanjang mulai September lalu, pada Oktober 2023, pemerintah Kota Gunung Sitoli telah merekomendasikan sejumlah usaha dagang dari 6 wilayah kecamatan menjadi kios pengecer distribusi beras SPHP jenis medium dari Bulog dengan harga eceran tertinggi Rp11.500 per kilogramnya. Stabilisasi pasokan dan harga pangan beras ini ditujukan kepada warga dengan status ekonomi yang lemah. Sementara untuk mencegah penyelewengan pada pendistribusiannya, pemerintah membatasi Bulog hanya memberikan kuota sebanyak 2 ton per minggu kepada kios pengecer. Syarat dan ketentuan kios pengecer tidak boleh menjual beras SPHP medium kepada pedagang lainnya atau dengan cara merubah harga eceran tertinggi yang ditetapkan. Di bulan Oktober ini kita kemudian membuat kios pengecer. Jadi dengan rekomendasi dari kita, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Bulog kemudian memfasilitasi kios-kios pengecer yang ada di 6 kecamatan. Jadi kita berharap masyarakat pun semakin terpenuhi kebutuhannya, semakin dekat akses untuk bahan pokoknya karena ada di setiap kecamatan. Pemerintah Kota Gunung Sitoli saat ini mencermati kondisi pasar dan menghasilkan stok beras cukup aman. Hanya saja harga yang masih tinggi membuat warga sulit menjangkaunya. Pemerintah bertekad melakukan langkah-langkah terbaik agar harga kembali normal. Naiknya harga beras di sejumlah pasar di Gunung Sitoli terdampak pada rendahnya daya beli masyarakat, mengakibatkan menurunnya omset para pedagang. Harga jual beras dengan kualitas sedang hingga super premium di kota Gunung Sitoli terus mengalami kenaikan. Seperti halnya beras super IR64 isi 25 kg, saat ini Rp340.000 per karung. Angka tersebut naik hingga 25% lebih dari harga jual pada 2 minggu sebelumnya. Naiknya harga beras sebagai salah satu jenis kebutuhan pokok masyarakat ini telah membuat daya beli masyarakat menjadi berkurang. Informasi yang diterima sejumlah pedagang dari pelanggan dan konsumen umumnya disebabkan faktor ekonomi yang tidak mengimbangi harga jual beras yang semakin tinggi. Konsumen juga memiliki kebutuhan pokok lainnya selain beras. Para pedagang merasakan semakin rendahnya daya beli masyarakat, persediaan beras tidak habis terjual. Sekarang ini sangat meroket, mahal. Yang pelangi itu yang 25 kilo 380 sekarang. Dulu 300 lebih, ya, 340. Jadi dengan Saya merasa atau rugi karena tidak ada mampu orang masyarakat membelinya. Kalau 380 per karung.
Faktor lain yang membuat tempat penjualan beras di pasar sepi pembeli disebabkan konsumen beralih membeli beras kampung langsung dari kilang padi karena harga yang lebih murah. Pemerintah diminta melakukan upaya untuk menstabilkan harga beras saat ini. Pemirsa, fluktuasi harga pangan dan kebutuhan pokok di masyarakat pada aktivitas perdagangan di pasar tradisional berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Naiknya harga pangan dan barang pokok seperti beras, sayur, dan bahan pokok lainnya berkontribusi terhadap naiknya inflasi di luar situasi global yang tidak stabil dalam beberapa bulan terakhir ini. Seperti halnya di pusat pasar Siborong pagi tadi, selain naiknya harga sejumlah bahan pokok dan berbagai komoditas, menurunnya daya beli masyarakat juga dipengaruhi masuknya musim tanam. Selain itu, adanya kenaikan sejumlah bahan pokok seperti beras yang seharusnya dapat dicegah oleh pemerintah dengan menyesuaikan harga pembelian pemerintah atau HPP yang dapat dijadikan sebagai acuan sehingga para pedagang tidak menaikkan harga beras di luar batas wajar. Dari pantauan pasar, sejumlah bahan pokok di pasar Siborong mengalami kenaikan seperti beras, cabai merah, serta komoditi pertanian lainnya. Kepala UPT Unit Pelaksana Teknis Pasar Siborong-Borong, Jaintan Pane mengatakan naiknya harga pangan didorong oleh lonjakan harga berbagai komoditas sehingga konsumen di pasar tradisional mengurangi pembelian dari biasanya. Siborong-Borong sekarang ini lagi memang sepi karena sekarang musim turun ke sawah. Itu berpengaruh kepada pengunjung pasar. Jadi kondisi harga komoditi pertanian kami sampaikan pada saat ini yang sangat drastis mengalami peningkatan kenaikan harga itu dari komoditi beras dari 12.500 menjadi 13.750. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara mengajukan anggaran senilai 705 miliar rupiah lebih ke pemerintahan daerah setempat untuk biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Pilkada serentak tahun 2024 mendatang. Pelaksanaan pemilu 2024 untuk anggaran pilkada di Sumatera Utara kali ini mengalami penurunan dari sebelumnya yang diajukan, yakni senilai 855 miliar rupiah lebih. Penurunan anggaran ini disebut karena banyaknya agenda yang akan dilakukan pada tahun 2024 mendatang seperti PON 2024. Komisioner KPU Sumatera Utara Robi Effendi menyebutkan anggaran akan disalurkan untuk berbagai kegiatan, diantaranya pengadaan tempat pemungutan suara atau TPS, sosialisasi, honor untuk petugas penyelenggaraan pemilu dan alat peraga kampanye. Berdasarkan data, sekitar 40% APBD Provinsi Sumatera Utara akan dikucurkan untuk membiayai pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada Pilkada tahun 2024 mendatang. Untuk anggaran Pilkada 2024 sebelumnya telah disetujui dan ditandatangani oleh Ketua DPRD Sumatera Utara Baskami Ginting bersama dengan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dalam rancangan peraturan daerah Ranperda pada APBD tahun 2024. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengucurkan anggaran 1 triliun rupiah untuk biaya Pilkada 2024 berasal dari APBD Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Kota. Pengucuran anggaran Pilkada 2024 di Sumatera Utara telah melalui kesepakatan bersama antara Pemprov Sumatera Utara, Pemkab, dan juga Pemkot beberapa waktu lalu. Diharapkan dana yang disalurkan pada pelaksanaan Pilkada 2024 di Sumatera Utara dapat berjalan dengan baik, lancar, dan sukses sehingga terwujudnya pembangunan lebih maju, masyarakat sejahtera. Untuk mengantisipasi terjadinya sengketa hukum pada pemilu 2024 mendatang, Bawaslu Sumatera Utara bersama 11 Bawaslu Kabupaten Kota melaksanakan persiapan dan tata cara dalam layanan hukum Bawaslu pada gelombang kedua, bertempat di Hotel Permatalen, Kota Rantau Perapat.
Setelah terbit peraturan Bawaslu nomor 6 tahun 2023 menjadi landasan hukum baru bagi Bawaslu untuk melaksanakan advokasi hukum pada pemilu 2024. Hal ini disampaikan anggota sekaligus koordinator Divisi Hukum Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Payung Harahap. Pada kegiatan sosialisasi tata cara layanan advokasi hukum di lingkungan Bawaslu Kabupaten Kota seprovinsi Sumatera Utara. Pada gelombang kedua yang dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Rantau Prapat. Pada kesempatan ini Ketua Bawaslu Sumut Muhammad Aswin Zafar Lubis menjelaskan, kegiatan ini sebelumnya telah dilaksanakan di Kabupaten Karo, gelombang kedua di Kabupaten Labuhan Batu, dan gelombang ketiga akan dilaksanakan di Kabupaten Samosir. BIMTEK ini diikuti 11 kabupaten kota se-Sumatera Utara. Pada penjelasannya, Ketua Bawaslu Sumatera Utara bisa menyatukan satu persepsi untuk memberikan pemahaman dan edukasi advokat hukum bagi seluruh komisioner Bawaslu se-kabupaten kota se-Sumatera Utara. Mana tujuan daripada kegiatan ini adalah memberikan pemahaman tentang layanan jasa advokasi hukum bagi seluruh komisioner Bawaslu Kabupaten Kota Sumatera Utara. Harapan yang kita harapkan dari sini adalah bahwasanya agar seluruh Bawaslu, jajaran Bawaslu Kabupaten Kota Sumatera Utara dalam menjalankan kegiatannya dapat berjalan secara lebih baik, tenang, karena dalam menghadapi pemilu 2024 dari proses-proses yang tidak menutup kemungkinan akan terjadi proses hukum yang dialami oleh Bawaslu Kabupaten Kota. Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu, Wahyudi menjelaskan secara regulasi apa yang menjadi kebutuhan Bawaslu Sumatera Utara pada penanganan advokasi hukum. Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu sudah siap dalam proses upaya hukum nantinya jika ada sengketa pada pemilu 2024 mendatang. Dirinya mengharapkan komisioner divisi hukum jika terjadinya sengketa pihak Bawaslu Kabupaten Bawaslu Kabupaten Kota di Sumatera Utara bisa menangani dan mengantisipasi terjadinya sengketa hukum pada pemilu 2024. Kita siap fasilitasi dan ke depan juga apapun yang menjadi kebutuhan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk persiapan pemilu tahun 2024, dan hari ini kita mendampingin untuk persiapan hukumnya di Labuan Batu. Kita siap untuk kerjasama dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk menyediakan kualitas bagi pembekalan Bawaslu Kabupaten Kota. Informasi lainnya, pemirsa, sejumlah poster baliho bakal calon presiden dan anggota legislatif bertebaran di beberapa titik di Kota Balige, Kabupaten Toba. Sementara masa kampanye belum dimulai, namun poster baliho baca pres dan bacalek sudah terpasang. Bahkan daftar calon tetap bacalek belum diumumkan, namun poster baliho sudah terpampang di pusat Kota Balige hingga ke pedesaan. Di perempatan Jalan Bundaran Balige terdapat beberapa baliho berukuran besar, begitu pula di jalan utama lainnya. Ada juga spanduk-spanduk yang ditancapkan di kawasan Tugu, DI Panjaitan, di pohon tiang listrik hingga tiang penerangan jalan umum yang mempengaruhi keindahan Kota Balige. Salah seorang warga Sotarduga Tambunan menilai pemasangan baliho tersebut mengganggu pemandangan dan keindahan Kota Balige. Sotarduga juga mengkritik spanduk dan baliho yang telah terpasang di 3 bulan sebelumnya yang merupakan mencuri start kampanye sebelum masa tahapan pemilu. Sotarduga juga berharap pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Satuan Polisi Pamong Praja bersama Bawaslu Toba dapat menertibkan spanduk dan baliho yang telah dipasang di berbagai tempat umum. Kami sehari-hari memang ini sangat mengganggu dan membuat Kota Balige kurang keindahannya. Sebenarnya lagi ajang pemilu pun belum ditetapkan, tapi sudah banyak. Kita lihat di sini para baliho entah dari mana nih. Makanya kita minta kepada Satpol PP dan Bawaslu agar segera membersihkan baliho-baliho yang terpampang di depan Tugu DI Panjaitan di bundaran Kota Balige ini. Ketua Bawaslu Kabupaten Toba, Sahat Sibaradi, mengatakan penertiban baliho dan spanduk merupakan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP.
Pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Toba sesuai dengan Surat Bawaslu Toba nomor 255-PM-00.02-K SU25-09-2023 terkait himbauan untuk menertibkan baliho baca pres dan bacalek. Sahat juga menjelaskan jadwal yang ditetapkan KPU RI tahapan masa kampanye pemilu 2024 baru dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang. Para korban harus berani melapor karena sudah ada ruangan dan petugas yang tepat untuk memberikan penanganan dan perlindungan yang terbaik bagi korban. Saya dilecehkan, Ibu. Mohon diceritakan, kami akan proses. Dalam Undang-Undang TPKS, tidak ada lagi ruang bagi pelaku kekerasan seksual lolos dari hukuman. Semua harus diproses di pengadilan. Damai saja bisa kan? Tidak bisa, Ibu. Undang-Undang TPKS ini juga memastikan keterangan saksi dan korban disertai satu alat bukti sudah cukup menjebloskan pelaku ke penjara. Undang-Undang TPKS berlaku 9 Mei 2022. Ini wujud negara hadir untuk melindungi hak korban. Untuk itu, jangan takut untuk melapor. Baik pemirsa, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Kantor Imigrasi Kelas 2 Belawan kembali menggelar Smart Easy Passport di Kantor Kejaksaan Negeri di Jalan Hanafiah Belawan, Sumatera Utara. Untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus paspor, petugas imigrasi langsung melakukan jemput bola dengan mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Belawan. Untuk membuat paspor pada Jumat lalu, petugas imigrasi kelas 2 TPI Belawan mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Belawan untuk membuatkan paspor bagi petugas kejaksaan yang tidak sempat ke Kantor Imigrasi Belawan. Sebanyak 15 orang petugas Kejaksaan Negeri Belawan membuat paspor secara kolektif. Paspor kolektif melalui layanan paspor ini dimulai pada pukul 9.00 sampai selesai yang akan mendatangi permohonan di lokasi yang telah ditentukan. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Belawan diwakili Kasih Lalintuskin F. Yuda W. Ginting mengatakan pembuatan paspor Smart Easy Passport di Kantor Kejaksaan Negeri sudah yang kedua kalinya. Dalam pembuatan paspor Smart Easy Passport di wilayah Medan Utara sejak pertama timbulnya COVID-19 sudah 1000-an orang lebih. Layanan isi paspor di Kantor Kejaksaan Negeri Belawan. Ada sekitar 15 orang, semuanya pegawai Kantor Kejaksaan Negeri Belawan yang telah membuat paspor pada layanan isi paspor tersebut. Layanan isi paspor dilaksanakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan setelah sholat Jumat, yaitu pukul 2, pukul 14 waktu Indonesia Barat, jam 2 siang. Semoga masyarakat Belawan bisa lebih, kalau dalam membuat paspor semuanya harus asli dan menyampaikan ke petugas imigrasi tujuan pembuatan paspor tersebut secara sebenar-benarnya. Sementara itu pemirsa, sejumlah kegiatan diadakan untuk memperingati hari ulang tahun ke-154 Mahatma Gandhi di Sumatera Utara. Puncaknya adalah penampilan audisi dance yang digelar di City Hall Medan baru ini. Dalam kegiatan tersebut dihadiri Duta Besar Mr. Sandrip Chakravorty dan sejumlah korps diplomatik, diantaranya Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Setia Imam Effendi, Kepala Stasiun TVRI Sumatera Utara Tahrizal, dan Konsul Negara Sahabat. Penampilan tarian klasik tersebut dengan penonton privat, di mana pihak konjen India ingin membawa penonton mendapatkan pengalaman spiritual, sebab audisi dance mengungkapkan kisah keagamaan dan ide spiritual.
Odisi yang juga disebut Orisi tercatat dalam kesusastraan tua tari ini berasal dari kuil Hindu Odisha yang biasanya dilakonkan oleh perempuan, tetapi pada penampilannya kemarin dibawakan oleh pria. Seperti pada pembukaannya, Odisi tak sekedar tarian klasik, tapi menyampaikan cerita kehidupan manusia dengan gerak dan musik. Odisi dance yang ditampilkan di Medan belum utuh sebab aslinya berkaitan dengan para dewa. Dalam teks Sanskerta kuno Natya Sastra, tarian di India dijadikan media pemberontakan seperti yang terlihat pada patung di Candi Kalingan dan situs arkeologi yang berkaitan dengan religi di negeri dengan penduduk terbanyak di dunia tersebut. Subham Singh berterima kasih karena publik di Sumatera Utara mensukseskan Hari Budaya India di daerah ini. So we showcased this through 6 events throughout the day. We had 3 yoga sessions which focused on, the first session was for all, the second session focused on women, the third session focused on power of mind. Then we had a workshop for Mehndi, a workshop for Odissi dance, and then we ended the day with performance of Odissi dance, classical dance, where prominent guests from across Medan attended the event. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, sejak berdirinya Polres Labuhan Batu Selatan pada tahun lalu. Untuk pertama kali, jabatan Kapolres lama diserah terimakan dengan pejabat baru yang dilaksanakan di lapangan Mapores, ditandai dengan pemakaian kain songket dan pedang pora. Sertija pejabat lama AKBP Catur Sungkowo selaku Kapolres Labusel pertama resmi digantikan oleh AKBP Maringan Simanjuntak kemarin. Sebelumnya menjabat sebagai Kabak Binopsional di Treskrimum Polda Sumatera Utara, pisah sambut dilaksanakan di halaman Mapores Labusel dengan suasana haru. Terutama di saat Kapolres lama akan beranjak melangkah meninggalkan markas disambut dengan saling bersalaman dengan para JPU dan Forkopimda Labusel. Saling bertukar kenangan berupa cenderamata, Kapolres Labusel AKBP Maringan Simanjuntak mengatakan, pada masa jabatannya akan memprioritaskan untuk menindak dan memberantas penyalahgunaan narkotika serta mengamankan operasi Mata Brata. Terkait pengamanan pelaksanaan pemilu 2024 mendatang, sudah ada persiapan dengan membentuk personil pengamanan di TPS dan menghimbau masyarakat agar ikut serta menjaga Kamtibmas di lingkungannya masing-masing. Mari kita jaga nama baik Kabupaten Labusel ini, semoga aman dan tertib sampai selesainya pesta demokrasi. Semoga personil kami tidak melakukan kesalahan sekecil apapun di dalam hal melayani dan akan memberikan semaksimalnya dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Untuk program 100 harinya ini bagaimana, Mbak? Yang pertama itu tadi, pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Kapolres lama AKBP Catur Sungkono Polres Labuhan Batu Selatan diiringi dengan pedang pora saat meninggalkan Mapores Labuhan Batu Selatan. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada esok Rabu 11 Oktober 2023. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Lestari Irene Purba menyapa Sobat BMKG dimanapun berada untuk menyampaikan update informasi perakiraan cuaca dan titik panas untuk wilayah Sumatera Utara untuk hari Rabu 11 Oktober 2023. Pagi hari cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah tebing tinggi, Serdang Bedagai, Asahan, Labuhan Batu, Tapanuli Tengah, Sibolga, Humbang Hasudutan, Tapanuli Selatan, dan sekitarnya. Siang hingga sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Langkat, Fakfak Barat, Tapanuli Tengah, Sibolga, Binjai, Tapanuli Selatan,
dan sekitarnya. Untuk malam hari berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Langkat, Batu Bara, Asahan, Tanjung Balai, Karo, Dairi, Pakpak Barat, Humbang Hasudutan, Samosir, Toba, Simalungun, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga, Padang Sidempuan, Mandeling Natal, Tapanuli Utara, Padang Lawas, Kepulauan Nias, Labuhan Batu, dan Labuhan Batu Utara. Untuk dini hari, cuaca diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Sumatera Utara, dengan potensi hujan sedang terjadi di wilayah Batu Bara, Asahan, Tanjung Balai, Karo, Dairi, Pakpak Barat, Samosir, Toba, Simalungun, Tapanuli Utara, Labuhan Batu Utara, Kepulauan Nias, Labuhan Batu, dan sekitarnya. Suhu udara di Sumatera Utara diperkirakan 17 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 97% dengan arah angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Titik panas di Sumatera Utara yang terpantau untuk tanggal 9 Oktober 2023 tidak terpantau. Dihimbau kepada masyarakat yang berada di wilayah pantai timur, lereng timur, pegunungan, dan pantai barat Sumatera Utara untuk waspada adanya potensi hujan dengan intensitas lebat di wilayah tersebut yang berpotensi terjadinya bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian perakiraan cuaca untuk hari Rabu 11 Oktober 2023. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa kembali. Terima kasih Anda masih di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, untuk pencegahan korupsi dan pelayanan publik, Sumatera Utara dipercaya menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pengawasan tahun 2023. Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Penyelenggaraan Daerah tahun 2023 dihadiri 38 perwakilan provinsi dan 514 perwakilan inspektorat kabupaten kota se-Indonesia ini berlangsung di Medan, Sumatera Utara kemarin. Agenda Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pengawasan tahun 2023 mengusung tema arah kebijakan pengawasan daerah tahun 2024. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi Tom Sitohir bersama Forkopimda Sumatera Utara membuka Rapat Koordinasi Nasional dengan pemukulan gondang. Rapat ini membahas materi kestabilan ekonomi yang digagas Presiden Republik Indonesia. 8 sasaran yang wajib diperhatikan yakni inflasi, kemiskinan ekstrim, stunting, investasi, APBD, desain wilayah, stabilitas politik menuju pemilu tahun 2024, dan jaminan kebebasan beragama. Rapat pengawasan intern pemerintah memiliki peran yang sangat penting, diantaranya memastikan APBD tidak mengendap di bank, APBD tidak bocor dan tepat sasaran, serta mengawal ritme belanja. Sedangkan untuk jangka pendek, aparat pengawasan intern pemerintah daerah wajib mengawal ketersediaan pasokan bahan pokok, meningkatkan cadangan daerah dan penguatan sarana dan prasarana pertanian. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Komjen Pol Tom Sitohir mengatakan, aparat pengawasan intern pemerintah harus serius dengan kebijakan pemerintah, diantaranya penanganan stunting dan pelayanan publik. Kebijakan Bapak Presiden berkaitan edukasi, stunting, terus juga berkaitan membantu berkaitan kemiskinan ekstrim, pengangguran tuntutan. Dalam hal ini, teman-teman APIP berkumpul menyamakan konsepsi, menyamakan visi kita ke depan. Mudah-mudahan di tahun 2024 pengawasan akan menjadi lebih baik.
Provinsi Sumatera Utara berhasil secara signifikan meningkatkan pencegahan korupsi dan layanan publik untuk pencegahan korupsi di tahun 2023. Sumatera Utara berada di peringkat keempat, sedangkan untuk layanan publik secara nasional berada di posisi 5 besar. Sementara itu pemirsa, banyaknya tantangan nelayan kecil dalam melakukan profesinya sebagai penangkap ikan membuat hasil tangkapan kian hari kian menurun, sehingga tingkat kesejahteraan nelayan jauh dari harapan. Setiap orang memiliki anggapan bahwa para nelayan yang melaut akan memperoleh hasil, namun kenyataannya tidak selalu demikian. Seperti nelayan yang ada di kota Sibolga akhir-akhir ini mengaku sulit mendapatkan ikan karena banyak faktor. Faktor utama yang membuat nelayan kian terpuruk karena regulasi yang ada tidak dijalankan dengan baik. Kawasan laut yang seharusnya menjadi lokasi nelayan kecil saat ini menjadi sasaran bagi kapal besar untuk menangkap ikan. Dan hal ini tentunya membuat para nelayan kecil hanya bisa pasrah dan menambatkan kapalnya di tangkahan. Ketua Nelayan Jaring Apung, Karni Tanjung mengaku potensi kelautan di Sibolga sangat luar biasa. Namun akhir-akhir ini banyaknya regulasi yang tidak dijalankan dengan baik sehingga berimbas terhadap nelayan kecil. Para nelayan kecil sangat berharap kepada pemerintah yang mengatur regulasi kelautan dan perikanan agar melakukan pengawasan sehingga para nelayan lebih tertib dalam menangkap ikan. Kalau regulasi menurut kami sudah bagus. Regulasi sudah bagus. Pelaksanaannya mungkin kucing-kucingan antara petugas dengan pelaku ilegal. Nah, ini yang kita tak inginkan. Kami sudah pernah melakukan kegiatan-kegiatan anarkis karena menurut kami suara kami itu tidak didengarkan. Padahal belum tentu. Mungkin para pelaku ini kucing-kucingan. Pintar petugas lebih pintar orang tuh mungkin. Nah, permasalahan itu yang menjadi masalah kami sekarang. Masalahnya kami melaut. Dulu kami melaut cuman perlunya setengah jerigen saja bensin. Perikanan, PPN, APH itu harus terjun ke lapangan menanyakan langsung kepada nelayan. Apa sih permasalahan kalian para nelayan Kota Sibolga terkhusus umumnya Sibolga Tapanuli Tengah. Penasihat nelayan Jaring Apung Tanjung menjelaskan, saat ini persoalan yang dihadapi para nelayan adalah keberadaan pukat traul membuat aktivitas berlayar nelayan kecil menjadi terganggu. Tanjung berharap peran pemerintah dalam pengaturan zona sangat diperlukan sehingga aturan tidak hanya sebagai acuan tetapi menjadi dasar melakukan tugas sehingga kesejahteraan nelayan bisa diwujudkan. Iya, pelanggarannya orang itu kan besar, kita kan kecil. Mungkin antara zona mereka nggak tepat masuk ke zona kecil ini, jadi sehingga terganggu lah begitu. Kalau seandainya zona orang itu dijalankan dengan baik, kita mungkin nggak apa-apa gitu. Sudahkah dikomunikasikan dengan pihak terkait, Pak? Sudah, tapi apa jawabannya, Pak? Ya jawaban gimana lah kita bilang, jawabannya bisa lah katanya itu orang itu sedang dioperasi kita, tapi ternyata ya begitu juga yang kita dapatkan. Harapan gitu. Bapak selaku ketua apa ini, Pak? Ya harapan kita kalau boleh ya pemerintah diapakanlah masalah zona ini kan ditertibkan begitu, jangan lagi masuk ke zona orang kecil gitu, itu aja harapan kami. Ya. Wali Kota Sibolga Jamaluddin Pohan mengatakan kewenangan kelautan saat ini terdapat pada pemerintah provinsi dan pusat. Begitu juga dengan hasil tangkapan seluruhnya untuk pemerintah pusat melalui tempat pelelangan ikan. Wali Kota Sibolga berharap agar para nelayan kecil dapat mengupgrade alat tangkap yang dimiliki sehingga dapat memperoleh hasil tangkapan yang lebih banyak. Wali Kota Sibolga menjelaskan agar para nelayan tidak kesulitan dalam mengupgrade alat tangkapnya dapat menggunakan akses perbankan yang sudah disediakan pemerintah di mana nelayan tidak perlu menyertakan agunan. Dikatakan bahwa pemerintah terus mendukung keberadaan para nelayan, mulai dari bantuan mesin tempel hingga perahu. Wali Kota Sibolga mengaku akan terus mendukung para nelayan kecil sehingga dapat menjalankan profesinya tanpa hambatan. Kita sosialisasi, kemudian kita bantu seperti mesin-mesin untuk nelayan kecil seperti mesin tempel, paybear, perahunya juga kita bantu juga. Nah, sekarang kan zamannya digital.
para nelayan kita harapkan juga bisa melihat perkembangan di daerah lain supaya bisa meningkatkan percontohan, meningkatkan alat tangkapnya, bagaimana supaya tidak bersandar kepada alat tradisional penuh. Nah, kita udah buka juga ruang kepada masyarakat untuk pinjaman ke perbankan melalui bank sumut yang kita bisa, udah kita intervensi juga bank sumut supaya memberikan kredit mikro kepada para nelayan pada UMKM sebesar 50 juta, 1 juta sampai 50 juta tanpa agunan. Regulasi yang sudah dibuat pemerintah hendaknya menjadi acuan bagi setiap nelayan sehingga persoalan yang dihadapi nelayan kecil tidak menjadi lebih terpuruk. Jika nelayan sejahtera, maka tingkat perekonomian daerah juga ikut meningkat. Pemirsa, motif ekoprint menggunakan bahan dasar daun yang terdapat di lingkungan sekitar, menambah kasana kain etnik Nusantara, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan karena limbahnya tidak berbahaya. Kain ekoprint di Sumatera Utara tengah digalakan oleh sejumlah pelaku UMKM wastra, khususnya di kota Sibolga. Tren gaya hidup dan seruan pemerintah untuk ramah lingkungan adalah hal yang mendasari pelaku UMKM untuk terus menghasilkan karya lewat ekoprint. Motif ekoprint yang pada umumnya berupa daun menjadikan kain yang dihasilkan lebih menarik dan indah untuk dijadikan bahan pakaian dan sarung. Warna kain ekoprint juga lebih tahan lama dan tidak luntur karena proses pembuatannya yang membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga hasilnya juga sangat berkualitas. Pelaku ekoprint di kota Sibolga, Emeliana, menjelaskan pembuatan kain ekoprint membutuhkan waktu yang cukup lama, menjadikan harga satu kain ekoprint juga lumayan mahal, namun kualitasnya sangat dijamin karena terbuat dari warna alami. Saat ini pemasaran kain ekoprint asal kota Sibolga dipromosikan pada setiap pameran UMKM, baik di lokal, provinsi hingga nasional. Guna menciptakan hasil ekoprint menjadi corak yang kekinian, Dinas Koperasi UMKM Kota Sibolga mengikut sertakan pelaku ekoprint untuk mengikuti sejumlah pelatihan untuk mengupgrade pengetahuannya sehingga karya yang akan dihasilkan menjadi lebih kekinian sesuai dengan keinginan pasar. Sejalan dengan gerakan ramah lingkungan dan mengurangi limbah yang merusak lingkungan, masyarakat juga akan semakin mencintai kain ekoprint. Saya menghasilkan kain ekoprint itu untuk satu lembar kain ekoprint, prosesnya itu 1 minggu. Hambatan yang saya alami di mana bahan baku untuk ekoprint ini saya membelinya dari Pulau Jawa, jadi sehingga untuk harga di Sibolga itu kain ekoprint ini terbilang mahal. Untuk kedepannya saya akan selalu tetap dibimbing oleh dinas-dinas terkait untuk lebih memasarkan kain ekoprint saya ini. Saya juga berharap agar untuk kedepannya bukan hanya saya saja yang memproduksi kain ekoprint, sehingga akan banyak muncul pembuat ekoprint lain yang ada di kota Sibolga. Pendamping pelaku UMKM Wastra Dinas Koperasi UMKM Kota Sibolga, Joni Harahap, mengaku sangat konsen dalam memberikan pendampingan kepada pelaku ekoprint agar karya yang dibuat dapat meningkatkan geliat UMKM di Kota Sibolga. Meski pelaku ekoprint belum terlalu banyak, namun melalui hasil karya pelaku ekoprint yang dipamerkan pada setiap event yang ada di lingkungan pemerintah Kota Sibolga, banyak warga yang ingin mengetahui cara pembuatan ekoprint, bahkan ingin menjadi pelakunya. Dan kita dorong pelaku ekoprint untuk tumbuh di Sibolga dan kita lakukan terus pendampingan seperti legalitas, produksi ini mungkin terkait bahan baku yang mungkin agak sedikit mahal karena harus mengambil dari luar kota Sibolga atau ke Pulau Jawa. Dan untuk meningkatkan omset, kita bantu melalui pameran-pameran yang ada di kota Sibolga maupun yang ada di luar kota Sibolga seperti provinsi maupun di daerah lain di Pulau Jawa.
Keanekaragaman tumbuhan yang ada di wilayah kota Sibolga memperkaya ide pelaku UMKM Wastra, khususnya Ekoprint untuk menciptakan karya-karya baru sehingga menambah khasana kain Nusantara. Melalui pembuatan kain Nusantara diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota Sibolga. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Ahmad Rafiq. Dan saya Anissa Redi, selamat sore dan sampai jumpa.